وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, tidak ada kata yang paling pantas untuk dituturkan oleh seorang hamba melainkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Teramat banyak nikmat yang telah Ia berikan kepada kita. Allah berikan kesehatan, Allah berikan kesempatan, Allah berikan kemauan serta kemampuan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita keimanan kepadanya. Semua itu adalah nikmat yang besar yang tidak semua hamba Allah bisa mendapatkannya. Namun kita alhamdulillah, semua hal tersebut insya Allah ada pada kita. Agar segala nikmat itu tetap Allah berikan terus sampai hingga ajal menjemput. Marilah kita syukuri nikmat tersebut sekali lagi. Karena rasa syukur kita terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita akan membuat nikmat yang disyukuri itu terus ada bersama kita. Bahkan gara-gara syukur tersebut Allah akan memberikan kepada kita nikmat-nikmat tambahan yang tak pernah kita duga-duga sebelumnya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Dan bentuk terindah daripada rasa syukur kepada Allah yaitu adalah dengan cara meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan cara melaksanakan segala perintah-perintahnya serta menjauhi seluruh larangan-larangannya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mensyaratkan bagi kita yang mendambakan surganya, yaitu adalah ketakwaan yang ada di dalam hati. Allah berfirman di dalam surah Maryam, "Tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya." Itulah surga yang hanya akan kami peruntukkan bagi hamba-hamba kami yang bertakwa. Tidak kita pungkiri hadirin, meskipun terkadang hawa nafsu kita menang sehingga kita melaksanakan atau melakukan kemaksiatan, atau kita meninggalkan sebuah kewajiban. Meskipun begitu hadirin rahimakumullah, tetap kita berharap kepada Allah untuk bisa masuk ke dalam surga. Sebanyak apapun dosa yang pernah kita lakukan, sebanyak apapun kewajiban yang pernah kita tinggalkan, tetap kita tidak sanggup untuk masuk ke dalam jurang api neraka. Maka dari itu hadirin rahimakumullah, sebuah keinginan tak akan pernah kita gapai jikalau tidak kita upayakan. Dan upaya terbesar untuk mendapatkan surga adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana wasiatnya Nabi Muhammad untuk kita umatnya, ittaqillaha haitsuma kunta, riwayat al-Imam Tirmidzi. Bertakwalah engkau kepada Allah saat apapun, dimanapun engkau berada, sedang apapun engkau, bertakwalah kepada Allah. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, sekali lagi saya ingatkan kepada kita semua yang ada di sini, wabil khusus diri saya pribadi, marilah kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hingga kita semua kembali dikumpulkan oleh Allah di dalam surganya. Amin Allahumma amin. Sidang Jumat yang berbahagia, tak lama lagi kita akan masuk ke dalam bulan Dzulhijjah,
bulan yang sudah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai waktu untuk penerapan ibadah haji. Ibadah haji ini adalah ibadah yang sudah Allah syariatkan bahkan sebelum dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam baru saja menyelesaikan pembangunan bangunan Ka'bah, Allah memerintahkan kepada beliau untuk mendaki gunung Abi Qubais dan berkumandang dengan suara yang lantang. Wa adzim fin nasi bil hajji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Allah perintahkan, yang mana hal ini tertulis di dalam surah Al-Hajj, agar Nabi Allah Ibrahim naik ke atas gunung Abi Qubais berkumandang dengan suara yang lantang untuk semua makhluk Allah daripada kalangan manusia dan jin yang ada dan yang belum pernah ada, agar mereka mau datang ke tanah suci untuk mengamalkan ibadah haji. Sehingga beliau berteriak sekeras-kerasnya, memanggil semua orang yang bisa mendengar saat itu. Dan Allah sampaikan suara beliau tersebut kepada semua penjuru yang ada. Bahkan para ulama mengatakan dalam sebuah riwayat, suara beliau Allah juga sampaikan kepada ruh-ruh yang di waktu itu belum terlahir di permukaan bumi ini. Maka beruntunglah mereka yang ketika itu statusnya masih sebagai ruh yang belum terlahirkan, jikalau menjawab panggilan tersebut dengan kata-kata labbaik, labbaik, labbaik. Karena yang menjawab panggilan tersebut dialah orang yang nanti ketika dia terlahirkan ke permukaan bumi ini akan mendapatkan kesempatan untuk berhaji. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Ibadah haji adalah ibadah yang luar biasa. Wajar jikalau tidak semua orang bisa mendapatkan kesempatan tersebut, karena memanglah haji adalah ibadah yang sangat istimewa. Dinyatakan dalam sebuah hadis bahwasannya jikalau orang pergi haji dan hajinya mabrur, maka segala dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dosa kita terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah dosa-dosa yang kecil. Yang kedua adalah dosa-dosa yang besar. Yang ketiga adalah dosa kita terhadap sesama umat manusia. Adapun dosa kecil akan sangat mudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak perlu beristighfar atau meminta ampun kepada Allah. Dosa kecil tersebut bisa Allah ampuni dan Allah hapus dari diri kita, yaitu dengan melaksanakan rutinitas ibadah harian. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasannya jikalau seorang hamba Allah melaksanakan wudu, maka ketika dia membasuh wajahnya, semua kotoran dosa yang terdapat di wajah keluar dan ikut mengalir dengan air wudu tersebut. Bahkan dari sela-sela mata yang dia miliki pun keluar dosa-dosa mata yang pernah dia lakukan. Ketika dia mencuci kedua tangannya, maka dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh kedua tangannya pun ikut keluar dari sela-sela jari jemarinya dan mengalir dengan air wudu yang dia gunakan. Belum lagi jikalau kita sholat, Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari, ketika itu beliau bersabda dan bertanya kepada para sahabatnya, jikalau ada salah satu di antara kalian, wahai para sahabatku, kata Rasulullah, di depan rumahnya terdapat sungai yang jernih, lagi banyak airnya, dan dia setiap hari mandi di sungai tersebut sebanyak 5 kali. Hal yabqa min daranihi syai', kata Rasulullah. Apakah kira-kira masih akan ada kotoran yang akan melekat di tubuhnya?
Para sahabat serentak menjawab, tentu tidak ya Rasulullah. Dia akan menjadi orang yang terbersih di antara kami semua. Lalu Rasulullah melanjutkan sabdanya, fakadzalika matsalus shalawat. Begitu pula perihal salat 5 waktu. Karena salat 5 waktu yang kita kerjakan 5 kali dalam 1 hari 1 malam juga akan membersihkan diri kita dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Para ulama menyimpulkan kedua hadis ini bahwasannya dosa yang bisa diampuni oleh Allah melalui rutinitas ibadah tersebut adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa yang kedua yaitu dosa-dosa al-kabair, dosa-dosa besar tidak akan Allah ampuni melainkan dengan taubatan nasuha. Taubat level tertinggi, menyesal sepenuh hati dan berjanji tidak akan pernah mengulanginya lagi. Baru Allah Subhanahu wa taala akan hapuskan dari diri kita dosa-dosa besar tersebut. Adapun dosa yang ketiga, ini adalah dosa yang akan menjadi malapetaka terbesar bagi kita mulai sejak kita hidup di alam dunia ini, kemudian saat ajal menjemput nanti, hingga ketika kita di dalam kubur, sampai nanti di mahsyar, sampai nanti di jembatan Shiratal Mustaqim. Itulah dosa yang akan memberatkan kita, yaitu adalah dosa kita terhadap sesama. Apapun dosa tersebut, ada hutang yang belum sempat terbayarkan, atau ada perkataan yang membuat hati saudara kita seiman menjadi sakit, ataupun jikalau kita pernah menggunjing, mengumpat, menggosip, mencerca orang lain ketika dia tidak ada bersama kita, atau yang disebut dengan bahasa tasawufnya dengan kalimat ghibah, maka semua hal itu tak akan pernah Allah ampuni dari kita, kecuali jikalau kita meminta maaf kepada orang yang bersangkutan. Menggunjing orang lain, kemudian berharap kepada Allah, ya Allah ampuni aku. Aku bersalah kepada si fulan. Aku menggosip dirinya. Aku mengribahinya ya Allah. Dengan mudah Allah bisa menjawab, engkau bukan bersalah denganku. Kenapa engkau merengek kepadaku untuk meminta ampunan dariku? Maka perlu kita perhatikan dalam cara kita bersosial sehari-hari dengan orang-orang sekitar, adakah salah satu dari hal-hal tersebut pernah kita lakukan? Jikalau tidak, maka Allah tak akan pernah mengampuni dosa tersebut, kecuali kita langsung mendekati orang-orang tersebut satu persatu dan menyebutkan apa kesalahan kita terhadapnya. Para fuqaha menyatakan orang yang baru saja menggibah tak akan Allah ampuni, kecuali dia meminta maaf dan menyebutkan apa kalimat yang dia gunakan untuk mencaci orang tersebut di belakangnya. Harus secara detail. Jikalau orang tersebut memaafkan, baru akan rontok dosanya. Jikalau tidak, maka tidak. Wal'iyadzubillah. Ada seorang ulama yang banyak ibadahnya, banyak ilmunya, tersohor di mana-mana. Pergi ke sebuah acara, disuguhkan kepadanya makanan yang ada dagingnya di situ. Setelah pulang di pertengahan jalan, ternyata ada beberapa helai daging yang tersangkut di giginya. Secara spontan dia mengambil bulu ataupun bambu yang merupakan pagar dari rumah warga yang ada di dekatnya ketika itu. Dia ambil sepucuk potongan dari bambu yang ada, kecil sekali. Namun subhanallah, setelah dia wafat, ada yang bermimpi bertemu dengannya, dan ternyata dia tersiksa di dalam kuburnya. Ditanya apa sebabnya? Karena perbuatan yang baru saja kita sebutkan tadi. Karena pernah mengambil hak sekecil itu dari orang lain tanpa izin darinya. Wal'iyadzubillah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Dosa yang semacam itu adalah dosa yang akan sangat memberatkan kita. Namun subhanallah, jikalau Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semua
kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan hajinya sah serta mabrur, maka dosa kita terhadap sesama sekalipun akan Allah ampuni dari diri kita. Itulah keistimewaan ibadah haji jikalau kita bisa melakukannya. Memanglah ada hadirin rahimakumullah, sebagian hamba yang memiliki permusuhan antar satu sama lain, ataupun memiliki sangkutan perihal yang masih belum diselesaikan ketika hidup di dunia, yang nanti di akhirat Allah akan damaikan keduanya dengan caranya. Orang yang merasa disakiti ditanya oleh Allah, wahai fulan, wahai hambaku, engkau pernah disakiti oleh si fulan? Iya benar ya Allah. Apakah engkau memaafkannya? Tidak ya Allah. Akan aku tuntut dirinya sehingga engkau berikan kebaikannya untuk diriku, atau engkau ambil kejahatan atau dosa yang aku miliki dan engkau pindahkan ke catatan amalnya. Kemudian Allah berkata, wahai hambaku, apakah engkau tidak melihat bahwasannya di pojok sana ada sebuah bangunan istana yang sangat mewah dan juga megah? Iya ya Allah, aku melihatnya. Apakah engkau tahu itu untuk siapa? Tidak ya Allah, aku tidak tahu siapa yang memiliki itu. Allah pun berkata, itu untukmu. Aku akan berikan itu bangunan yang sangat indah untukmu secara gratis, kata Allah, dengan syarat engkau mau memaafkan orang yang tadi telah bersalah kepadamu. Kemudian dia pun berkata, ya Allah, jikalau ini balasan darimu, aku ridho dan aku rela, aku maafkan dirinya. Itulah cara Allah untuk mendamaikan kedua orang hambanya yang pernah berselisih dan belum diselesaikan perselisihannya ketika mereka hidup di dunia. Termasuk yang akan mendapatkan kehebatan dan kemuliaan tersebut, orang yang mampu pergi haji dan pulang ke negerinya dengan membawa ibadah haji yang mabrur. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah senantiasa berikan kesehatan kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala mampukan kepada kita semua di saat sehat untuk bisa melaksanakan ibadah haji yang mabrur. Amin Allahumma amin. Inna ahsanal kalam wa abyanan nizam kalamullahil malikil allam. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Ayyuhan nas ittaqullaha wa'lamu anna yawmakum hadha yawmun 'azim fa'akthiru fihi minas salati wassalami 'alan nabiyyil karim. Qala Allah ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم انصر من نصر الدين
واخذل من خذل المسلمين وأهلك أعداء الدين وأهلك الكفرة والمشركين ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون